Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dokter dengan Marzuki Panji Wijaya, Residen Urologi semester 3, dokter izin membawakan Campbell Reading yang berjudul Evaluation and Surgical Management of Benign Prostatic Hyperplasia. Next. Jadi untuk benign prostatic hyperplasia sendiri biasanya akan didampingi oleh lower urinary tract symptom atau LUTS, yaitu istilah yang mencakup gejala kompleks yang melibatkan fase storage dan voiding dari mikturisi. Benign prostatic hyperplasia sendiri merupakan istilah untuk disease dengan gejala urinary dysfunction sebagai akibat dari gangguan mikturisi akibat pembesaran prostat, yang dimana merupakan histologik diagnosis. Jadi terdapat proliferasi sel epitel dan otot halus pada zona transisional prostat. Next. Ini disadur dari EAU, saya pinjam gambarnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dari LUTS itu sendiri masih banyak DD-DD lain, tidak hanya selalu benign prostatic hyperplasia. Next. Untuk LUTS itu sendiri terjadi pada 51,3% pria, di mana penilaian tingkat keparahan dilakukan untuk terkait quality of life, serta menentukan kausa utama dari LUTS itu sendiri. Dapat dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan urinalisis yang merupakan diagnostik evaluasi. Di mana LUTS itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pada storage phase, simptom yang pada storage phase yaitu adanya frekuensi, urgensi, purge incontinence, dan nocturia, atau bisa juga pada voiding phase di mana ada weak urinary stream, incomplete urination, hesitancy, straining, prolonged turisi, dan juga dribbling. Ya, kita bisa menggunakan IPSS sebagai salah satu alat untuk mengkuantifikasi keparahan dari simptom LUTS itu sendiri. Next. Ini IPSS, saya sadur yang menggunakan bahasa Indonesia, terdiri atas incomplete emptying, frekuensi, intermittency, urgency, weak stream, straining, dan nocturia. Di mana pada scoring 0 sampai 7 disimpulkan merupakan gejala ringan, scoring 8 sampai 19 merupakan gejala sedang, sedangkan 20 sampai 35 menunjukkan gejala berat. Next. Dari pemeriksaan yang bisa kita lakukan, tentu saja kita akan melakukan genitourinary examination, lalu bisa dilakukan dengan pemeriksaan digital rectal examination atau colok dubur, yang mana kita dapat menentukan taksiran volume prostat dan juga mengeksklusi jika terdapat nodul CA prostat. Lalu dapat dikomunikasikan dengan pengukuran PSA untuk mengurangi overdiagnosis untuk ke arah CA prostat. Dari ICS juga direkomendasikan dilakukan urinary diaries, yaitu micturition chart, frequency volume chart atau PVC, dan bladder diaries yang sering digunakan. Next. Pemeriksaan laboratori bisa dilakukan urinalisis, ini rutin dilakukan pada pasien-pasien dengan LUTS. Sitologi urin juga dapat ditambahkan menurut Campbell pada pasien dengan dysuria, terutama adanya gejala storage dengan riwayat merokok yang merupakan faktor risiko kecurigaan keganasan. Dapat dilakukan pemeriksaan prostat spesifik antigen dan pada kasus tertentu bisa dilakukan pemeriksaan evaluasi fungsi ginjal. Next. Prostat spesifik antigen atau PSA ini sendiri dapat memberikan gambaran taksiran volume prostat. Jadi pada semakin besar volume prostat akan diikuti oleh biasanya akan diikuti dengan peningkatan nilai PSA. Juga dapat digunakan untuk mengeksklusi kecurigaan kita terhadap CA prostat. Next. Selain itu kita dapat menggunakan beberapa instrumen investigasi untuk mengevaluasi gejala LUTS. Yang pertama kita dapat melihat post-void residual volume atau PVR, di mana PVR adalah volume urin yang tersisa di bladder pada akhir mikturisi. Di mana PVR itu sendiri dianggap signifikan jika kurang dari lebih dari 50. Dapat adanya PVR itu sendiri dapat diakibatkan oleh bladder outlet obstruction maupun detrusor underactivity. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan uloprometri. Kita dapat mengevaluasi Qmax atau peak urinary flow rate atau PVR, di mana nilai PVR kurang dari 15 cc per detik merupakan cutoff adanya outlet obstruction. Dapat dilakukan urodinamik yang merupakan gold standard untuk identifikasi detrusor overactivity, detrusor underactivity, low bladder compliance, dan benign
bladder outlet obstruction. Feeling cystometry juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi gejala storage phase, di mana jika kita mencurigai adanya BOO yang ditunjukkan dengan adanya kontraksi detrusor involunter yang juga menunjukkan adanya detrusor overactivity. Dan dapat dilakukan pressure flow study, di mana untuk dilakukan evaluasi voiding phase. Pada pressure flow study, detrusor ratio dan flow rate didapatkan untuk menentukan adanya bladder outlet obstruction yang ditunjukkan flow rate yang rendah dengan detrusor pressure yang meningkat, atau dapat menunjukkan adanya detrusor underactivity ketika ditemukan flow rate dan detrusor pressure sama-sama rendah. Next. Oke, disadur dari Campbell, basic management LUTS pada pria. Pertama kita akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti yang dijelaskan di depan tadi, terkait anamnesis, pemeriksaan fisik, termasuk digital rectal examination, urinalysis, pemeriksaan PSA, dan beberapa instrumen yang kita dapat gunakan. Jika memang didapatkan bahwa gejala LUTS itu tidak terlalu mengganggu pada pasien, diarahkan untuk pada watchful waiting dan di-follow up secara berulang. Jika didapatkan complicated LUTS di mana terdapat pemeriksaan colok dubur yang mencurigakan, hematuria, nilai PSA yang abnormal, ada nyeri, dapat infeksi pada urinalisis, dan sebagainya, kita akan lanjut ke treatment yang spesifik dan pelacakan ke arah kausa spesifik. Pada pasien tanpa complicated LUTS, namun LUTS-nya itu sendiri terasa mengganggu, dapat diperiksa ulang untuk frekuensi volume chart-nya. Apakah terdapat poliuria? Next. Jika terdapat poliuria, dapat dilakukan modifikasi lifestyle. Jika lebih ke arah nocturnal poliuria, modifikasi lifestyle-nya dapat berubah penurunan intake dan dapat juga sampai diberikan desmopressin. Jika tidak terdapat poliuria, dapat diberikan pengobatan atau modifikasi lifestyle. Jika berhasil, tata laksana dilanjutkan, namun jika tidak berhasil, tidak ada pengurangan dari gejala LUTS, akan dilanjutkan oleh terapi spesifik. Next. Nah, manajemen untuk BPH LUTS akibat BPH ini sendiri, pertama adalah manajemen konservatif. Ini dilakukan pada pasien dengan gangguan minimal, dengan IPSS mild atau moderate, tanpa disertai non complicated LUTS dan seperti tidak adanya gross hematuria, tidak adanya infeksi, tidak adanya peningkatan PSA, dan tanpa adanya gejala neurologi, yaitu dilakukan watchful waiting. Inti dari watchful waiting ini sendiri adalah follow up dilakukan berkala tiap tahunnya untuk mendeteksi progresi gejala atau munculnya komplikasi yang menjadi indikasi tata laksana yang lebih agresif sampai dengan pembedahan. Progresi didefinisikan sebagai penurunan atau semakin beratnya tingkat keparahan gejala LUTS yang bisa kita nilai dari kuantifikasi gejala menggunakan IPSS atau bisa menggunakan nilai PFR yang memburuk, atau bisa juga terjadi retensi urin akut. Watchful waiting dilakukan dengan dasar edukasi kepada pasien, intervensi lifestyle, dan monitoring gejala dan perjalanan penyakit secara berterus-menerus. Next. Ini adalah tata laksana dari watchful waiting yang dilakukan. Pertama adalah edukasi dan reassurance. Kita bisa mendiskusikan kepada pasien tentang LUTS-nya itu sendiri, terkait fungsi prostat dan normal bladder dan prostat itu seperti apa. Kemudian kita meyakinkan bahwa pasien untuk saat ini belum perlu dilakukan tata laksana spesifik. Kemudian dilakukan lifestyle modification berupa pengaturan dari intake air, di mana disesuaikan pada jam-jam tertentu, misalnya pada pasien yang lebih ke arah nokturia, kita bisa memutuskan untuk pasien tidak boleh minum sekitar 2 jam sebelum istirahat. Kemudian dibatasi kafein dan alkohol. Next. Lalu jika pasien menggunakan pengobatan-pengobatan tertentu seperti adanya antihipertensi diuretik, kita bisa diskusikan untuk dapat didiskusikan penggantian
obat-obat yang dapat membantu mengurangi gejala LUTS-nya itu sendiri. Lalu dimodifikasi tentang, kebiasaan di toilet pada pasien. Contohnya pada pasien laki-laki dapat dilakukan double void, yaitu pasien dijelaskan untuk, lebih agak lama di toilet untuk memastikan bahwa, buli eee, telah kosong. Jadi 2 kali pipisnya. Kemudian, next. Nah, ini adalah tata laksana spesifik untuk, gejala LUTS tadi, sekali lagi dilakukan validasi dari kuesioner seperti IPSS, dilakukan, frekuensi volume chart menggunakan urodinamik. Di sini dapat diarahkan apakah lebih ke arah, overactive bladder, yaitu lebih ke arah storage symptom, dapat dilakukan seperti tadi lifestyle intervensi, behavior therapy, sampai dengan pemberian antimuskarinik. Jika gagal, kita dapat dilakukan asesmen ulang, sampai dengan terapi botulinum toksin dan neuromodulasi. Jika ditemukan, lebih ke arah bladder outlet obstruction, dapat didiskusikan opsi-opsi tata laksana yang bisa dilakukan terhadap pasien. Langsung, pembedahan atau diberikan opsi, medikamentosa. Dari medikamentosa ini kita pertimbangkan gejala yang dialami pasien. Jika ada mix gejala antara BOO dan OAB, dapat diberikan antimuskarinik dan alpha blocker. Jika didapatkan lebih predominan ke arah, bladder outlet obstruction, dapat diberikan alpha blocker jika memang didapatkan, prostatnya itu tidak terlalu besar, dan dapat diberikan kombinasi alpha blocker plus 5 alpha reduktase inhibitor jika didapatkan ukuran prostat lebih dari 40 cc. Next. Jika didapatkan kegagalan dari terapi-terapi tadi, dapat ditawarkan kepada pasien untuk terapi pembedahan. Next. Nah, untuk tata laksana medikamentosa, di sini dari guideline didapatkan terapi first line. Ini merupakan terapi first line pada pasien dengan gejala LUTS yang mengganggu tanpa indikasi pembedahan seperti tidak adanya acute urinary retention, tidak adanya infeksi, tidak ada insuff renal, tidak ada batu buli yang menyertai, dan tidak ada gross hematuria. Sekali lagi pemilihan jenis obat disesuaikan dengan gejala dominan yang dialami pasien. Tujuan intervensi utamanya untuk mengurangi gejala, mengurangi bladder outlet obstruction, meningkatkan kemampuan bladder untuk emptying, eee, memperbaiki outer activity dari detrusor, memperbaiki fungsi ginjal, dan mencegah progresi penyakit yang lebih sampai dengan adanya kerusakan dari ginjal. Next. Opsi-opsi obat yang bisa diberikan yang pertama adalah alpha 1 adrenergic blocker, di mana kita tahu bahwa smooth muscle contraction ini dimediasi oleh alpha 1 adrenergic receptor yang terdapat di prostat dan uretra. Terapi dengan alpha 1 adrenergic blocker ini dipikirkan sebagai salah satu first line treatment pada pasien dengan LUTS. Obat-obat yang tersedia biasanya kita menggunakan paling sering mungkin tamsulosin. Next. Nah, terdapat efek samping dari alpha 1 adrenergic blocker ini. Yang pertama, adanya asthenia, dizziness, anejakulasi, atau ortostatik hipotensi yang bisa menyebabkan pasien tidak rutin atau tidak patuh untuk meminum obatnya. Pada pasien-pasien saat ini obat-obat alpha 1 adrenergic blocker yang lebih uroselektif itu seperti tamsulosin dan silodosin menunjukkan resiko yang lebih rendah untuk adverse effect dari kardiovaskular. Namun dengan resiko yang lebih tinggi pada gejala ejakulasi. Alpha 1 blocker merupakan first line treatment pada pasien dengan moderate sampai severe LUTS. Next. Dapat juga diberikan obat yang memanipulasi androgen. Di sini kita dapat memberikan 5 alpha reduktase inhibitor. Nah, sediaannya ada finasterid dan dutasterid. Finasterid dan dutasterid sendiri ini adverse effect yang biasanya disebutkan adalah lebih ke arah dari seksual, termasuk erectile dysfunction,
penurunan libido, dan gangguan ejakulasi. Terapi dengan finasterid diasosiasikan berhubungan dengan penurunan 20% dari prostat volume dan disertai dengan penurunan gejala-gejala LUTS. Next. Untuk pasien yang dengan gejala storage LUTS dapat diberikan muscarinic receptor antagonis. Anti-muscarinic ini diberikan pada pasien dengan low PVR dan tidak ada riwayat dari acute urinary retention. Baseline PVR yang aman untuk diberikan anti-muscarinic adalah lebih dari 200 cc. Next. Kemudian obat baru beta 3 agonis mirabegron di sini diberikan pada pasien yang dengan bladder symptom. Next. Dapat dilakukan terapi kombinasi berupa alpha adrenergic blocker dengan 5-alpha redutase inhibitor. Beberapa trial diantaranya ada mTOPS trial, yaitu pemberian doxazosine dan finasterid kombinasi, yang didapatkan bahwa kombinasi tersebut lebih baik dibandingkan placebo ataupun dibandingkan dengan doxazosine group saja atau finasterid group saja. Lalu ada combat study, yaitu digunakan dutasterid dan tamsulosin kombinasi, di mana terdapat reduksi yang lebih tinggi untuk dilakukannya operasi ke depannya pada pasien yang diberikan kombinasi terapi. Next. Oke, terima kasih dokter, mohon masukannya dokter.